Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Kembali bersama kami di Dokter Kito, bersama kita sehat. Baik pemirsa, kita lanjutkan obrolan kita terkait dengan limfadenitis. Nah dok, mungkin sih pengen bertanya nih, kalau misalnya pada anak-anak itu kan banyak sekali yang mengalami bengkak ya dok ya, pada leher ataupun pada bagian lipatan paha. Nah yang dikhawatirkan pada orang tua itu dia menyebar ke anak-anak lain, apalagi anak-anak itu usianya sekolah ya dok, ada yang sekolah dasar ataupun SMP, itu dia dikhawatirkan menyebar ke yang lain. Sebenarnya limfadenitis ini bisa menyebar nggak sih dok ke orang-orang di sekitarnya? Oke. Sebelumnya nih kita bahas dulu nih, walaupun dia sama-sama benjolan dan kemungkinan terjadinya di leher juga sama seperti gondongan ya, tapi penularannya berbeda. Kenapa? Apakah dia bisa menular? Limfadenitisnya tidak bisa menular, tapi penyakit penyebabnya itu bisa menularkan. Misal limfadenitis TB ya, kalau TBC-nya tertular deketan nih, terus tertular, kena droplet TBC, tertular TBC-nya ya. Orang yang tertular itu juga beresiko mengalami limfadenitis karena penyakit utamanya, penyebab utamanya itu tertular seperti itu. Apakah misal sekedar bertemu aja terus bersentuhan itu bisa tertular? Ya tidak dengan limfadenitisnya yang menular, tetapi penyakit penyebab limfadenitisnya mungkin saja bisa ditularkan melalui kontak fisik. Oh berarti balik lagi ke penyebabnya tadi ya dok ya. Betul. Kalau misalnya bakteri ataupun virus itu bisa jadi dia menular, tapi kalau misalnya limfadenitis atau limfadenopati itu belum tentu dia menular karena dia terkait dengan penyebabnya lagi, itu pemirsa. Baik pemirsa, langsung aja kita lanjutkan lagi ya dok ya. Oke. Untuk pemeriksaan tadi mungkin belum selesai, udah banyak nih Pertanyaan-tanya dok. ya, kalau misalnya pemeriksaannya ya. Jadi tadi pemeriksaan di akhirnya itu kita sudah ada yang namanya USG ya, terakhir tadi ya. Nih USG, ternyata ada satu pemeriksaan lagi kalau misalnya memang dia berlanjut, misal nih pada USG, oh ternyata kata dokter yang USG ini ada isi cairan nih, atau misalnya ini mengarahnya malah ke keganasan gitu ya, maka akan dilanjutkan lagi pemeriksaan lanjutan yang namanya adalah fine needle aspiration ya, atau FNAB ya. Itu nanti akan diambil dari benjolannya itu pakai kayak suntikan, jarum suntik yang kecil ya, nanti akan diambil, terus nanti baru diceklah isi dalamnya atau isi dari benjolannya itu apa di laboratorium patologi anatomi begitu. Nanti akan terlihat lagi dan lebih jelas juga hasilnya. Nah, ini yang paling penting ya. Kapan sih sebenarnya kita itu harus ke dokter dengan benjolan limfadenitis ini gitu. Jadi yang pertama adalah jika benjolannya itu mendadak muncul tanpa sebab ya. Karena kenapa? Limfadenitis tadi penyebab utama nomor 1 kita cari tahu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba nggak ada demam, nggak ada batuk pilek gitu, tiba-tiba ada benjolan, itu boleh langsung aja segera biar kita cek nih pemeriksaan lanjutannya apa yang akan kita lakukan gitu. Yang kedua, pembengkakan kelenjarnya ini semakin membesar ya. Pada semakin membesar artinya adalah dia itu semakin ukurannya itu akan semakin membesar, waktunya singkat gitu ya. Jadi kalau misalnya memang dia semakin membesar, bawa aja ke dokter. Terus yang ketiga, tidak kunjung menghilang selama 2-4 minggu. Ya, berarti kan ini dia lebih berlangsung benjolannya itu lama. Sebenarnya pada limfadenitis ini, jika penyebab infeksi awalnya itu sudah teratasi, lama-kelamaan benjolannya ini juga akan reda atau hilang. Berarti gitu. kalau misalnya semakin cepat diobatin, makin cepat sembuhnya dok ya? Betul. Jadi kalau misalnya penyebab utamanya itu udah teratasi dengan baik, dengan adekuat, minum obat teratur, istirahat cukup ya, itu nanti si benjolannya itu juga akan ngempes sendiri. Ya, jadi kalau misalnya dia tidak kunjung menghilang selama 2-4 minggu, padahal kita udah nggak sakit lagi, udah diobatin dengan baik gitu ya, boleh langsung dibawa. Ini kenapa gitu ya. Selanjutnya, benjolannya terasa keras dan tidak mudah bergeser ketika Anda tekan. Yang tadi ya, ini bisa jadi mengarah ke keganasan. Dan demam tinggi, berkeringat pada malam hari, berat badan menurun
tanpa sebab, curiga nanti ini adalah limfadenitis TB ya. Jadi penyebabnya si TB tadi, jadi gejala yang lebih dominan itu adalah gejala TB-nya dibandingkan gejala benjolannya. Itu harus diperiksa dan dipastikan apakah benar ini penyakit TB-nya atau bukan ya, gitu. Nah, komplikasinya, jadi kalau misalnya pada limfadenitis ini yang tidak teratasi dengan adekuat, takutnya nanti sampai ke komplikasi ya. Komplikasinya itu bisa hanya penumpukan abses atau luka dengan nanah. Jadi misalnya ada infeksi kulit terus juga tidak terobati. Jadi nanti di sekitar kulitnya pun ikutlah bernanah itu ya. Jadi jangan sampai bernanah karena itu infeksinya sudah lebih berat. Atau nanti jadinya juga selulitis ya, infeksi pada kulit. Selanjutnya infeksinya sudah menyebar sampai ke seluruh aliran darah atau yang namanya sepsis. Kalau udah ke tahap sepsis ini tahapnya akan lebih berat lagi. Pengobatannya pun juga lebih lama lagi seperti itu. Atau bisa sampai ke pecahnya arteri karotis dan iritasi selaput di jantung. Jadi selaput jantungnya nanti bisa terinfeksi juga. Biasanya itu yang paling dekat adalah infeksi gigi. Itu nanti bakterinya bisa menyebar kemana-mana. Bisa sampai ke jantung. Betul, bisa sampai ke selaput jantung kalau dia turun ke bawah. Atau bahkan dia bisa ke otak. Jadi nanti meningitis begitu ya. Nah, terus peran tenaga medis dalam penanganannya gimana? Nah ini ya tugasnya ke dokter itu nanti akan dokter lihat atau dokter tegakkan diagnosisnya dengan pemeriksaan, terus juga nanti kita akan tanya gitu ya anamnesis, selanjutnya akan diberikan pengobatan. Nah tadi perlu digarisbawahi. Kalau misalnya pengobatan pada limfadenitis ini, itu pemberian obat-obatannya tidak sembarangan ya pemirsa ya. Jadi kalau misalnya ada hanya penyebabnya virus itu tidak perlu diobatin dengan antibiotik. Karena antibiotik itu adalah khusus untuk penyebabnya bakteri. Dan antibiotik sendiri juga tidak sembarangan, nggak sembarang asal kasih gitu. Harus tahu juga ini penyebabnya bakteri A, bakteri B, itu antibiotiknya pun berbeda gitu. Nah nanti itulah perlunya pemirsa ke rumah, dari di rumah itu ke dokter gitu. Jadi nanti tahu nih kita mau ngasih pengobatan atau cukup dengan istirahat yang cukup ya. Misal batuk pilek, terus juga nanti istirahat yang cukup di rumah, makan minum vitamin, terus makannya yang baik, itu juga akan bisa hilang nanti si benjolan atau limfadenitisnya begitu. Atau nanti pengobatannya bisa sampai ke tahap pembedahan jika sudah bernanah. Jadi kan lebih berat nih, benjolan yang tadi hanya benjolan aja nggak diobatin, disepelekan, terus nanti taunya tiba-tiba benjolannya akan bernanah, isinya nanah. Bahkan itu harus sampai ke tahap pembedahan seperti itu. Jadi jangan sampai ke tahap tindakan pembedahan ini seperti itu. Dan juga nanti kita akan edukasi atau perawatan di rumah ya. Biasanya pada perawatan di rumah ini ya tadi nggak boleh begadang ya, dan kita harus atasin penyebab utamanya, makan yang sehat, olahraga yang cukup seperti itu, dan makan makanan yang bervitamin seperti itu. Tentunya berarti dok kita harus mencegah sebelum terjadinya komplikasi lanjutan ya dok ya untuk terjadinya limfadenitis ini. Mungkin saya minta pesan dulu dok untuk pemirsa dokter kita di rumah terkait dengan limfadenitis dari dokter Juni yang terlebih dahulu. Oke, untuk pemirsa di rumah, apapun gejala penyakitnya perlu kita waspadai segera. Jadi seandainya selain limfadenitis apapun itu, terutama limfadenitis sudah ada pembengkakan, jangan diabaikan. Perlu kita sadari kalau itu adalah gejala atau tanda radang kemungkinan dari penyakit lain. Jadi lebih kenali tubuhnya, jaga makan, pola hidup sehatnya, kemudian hygiene-nya dijaga, jangan lupa olahraga dan istirahat teratur. Baik, jangan lupa olahraga dan juga istirahat teratur dari pesan dari dokter Junia. Kalau misalnya dari dokter Bella nih, gimana dok untuk pesan masyarakat di rumah biar nggak mudah terkena limfadenitis dokter? Ya sebenarnya sama aja ya, intinya tuh hidup sehat gitu ya. Tapi juga pemirsa di rumah jangan terlalu khawatir ya, itu yang paling penting untuk ibu-ibu di rumah terutama ya. Kalau misalnya memang ada benjolan, supaya ibunya tenang juga, maka segeralah bawa ke dokter untuk kita pastikan gitu ya. Jangan sampai nanti dia udah ke tahap-tahap lanjut gitu. Takutnya bukan karena penyebabnya limfadenitis gitu. Jadi nanti kita biar sama-sama kita cari tahu, karena kebanyakan anak-anak juga penyakit TBC itu sendiri ya, itu kadang-kadang tidak terdeteksi
ya. Jadi TBC pada anak itu nggak terdeteksi, tapi kita taunya malah dari pembengkakan kelenjar getah bening tadi gitu. Barulah nanti kita gali dan kita tahu, oh ternyata ini adalah limfadenitis TB ternyata, seperti itu. Oke, baik. Berarti kita juga pemirsa di rumah harus bijak untuk menggunakan obat-obatan dan jangan panik nih, pesan dari dokternya. Kalau misalnya ada pertanyaan, kita bisa membuka pertanyaan di live interaktif 0811 10 13 210. Baik pemirsa, saya Syifa Nabila mohon undur diri dari Dokter Kito. Bersama kita sehat.